Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu ta'ala billahi karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahu adzim. Yang bersama-sama kami hormati Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anak semuanya, jamaah Masjid Hidayatullah yang dirahmati Allah Taala, wabil khusus pada Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Muhammad Yasir ASP, Ketua Dewan Syuro Masjid Jogokarian Jakarta. Halo bersama Ustaz. Alhamdulillah dalam keadaan sehat selalu ya. Kemudian yang terhormat pada Ketua Yayasan Hidayatullah Patria Jaya Bapak Haji Muhammad Subagiono, dan juga kepada Ketua DKM Hidayatullah beserta jajarannya. Yang terhormat sesepuh, ini sepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan juga para pengurus lingkungan di wilayah Komplek Patria Jaya dan sekitarnya, Rawabacang dan sekitarnya, dan lebih luas lagi Jatinangor dan sekitarnya. Di sini ada Pak RW 014 di samping Ustaz Yazid, itu Pak RW 014. Kemudian juga Ketua RT dari RT 1 sampai 12, RW 14 dan RT 3 sampai RT 4, RW 13 warganya. Kemudian juga Bapak Ibu jamaah dari masjid di sekitar Patria Jaya. Selamat datang kepada Bapak Ibu dari masjid di sekitar. Kemudian juga Bapak Ibu, saudara-saudara yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengulangi rasa hormat dan takzim saya kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, karena sampai hari ini kita masih banyak sekali diberi nikmat, ya. Di antaranya nikmat sehat, walafiat, nikmat kesempatan bisa hadir di sini, dan juga nikmat yang tidak atau belum tentu semua manusia mendapatkannya, yaitu nikmat iman wal Islam. Dan alhamdulillah asbab dari nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir dalam rangka tabligh akbar, atau lebih tepatnya kajian spesial kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di Masjid Hidayatullah Patria Jaya. Kemudian salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada pengikutnya yang setia, yang istiqomah mengikuti ajarannya. Mudah-mudahan kita pun yang hadir di sini di yaumul akhir mendapat syafaat dari Rasul, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Bapak Ibu jamaah kajian spesial kemerdekaan yang dilaksanakan malam ini, sengaja kami pengurus DKM mengundang Bapak Ibu dan juga para remaja adik, yaitu untuk rangkaian kegiatan yang memang sudah dijadwalkan oleh DKM untuk hadir di sini, yaitu dalam rangka menyimak atau mendengarkan, dan mungkin nanti juga ada bertanya dalam kajian spesialis
atau spesial kemerdekaan ini di bulan Agustus ini yang tentunya akan diisi oleh Ustadz Muhammad Yazir SP. Kami mengundang Ustadz Yazir ini mungkin diilhami atau wasilah ya. Wasilah pada saat itu kami mengadakan workshop manajemen masjid tentang pengelolaan pesantren lansia. Nah, kebetulan kita sudah pernah mengadakan di bulan Agustus pesantren lansia selama 2 hari 1 malam ya. Nah, ternyata atas wasilah tersebut akhirnya kita bertemu dengan Ustadz Yazir dan ngobrol sekilas, dan akhirnya pengurus kita bertiga yang berangkat ke Jogja langsung kita undang aja di Jogja, di Jakarta dan Bekasi untuk kajian apa aja lah pokoknya yang penting bisa menghadirkan beliau. Nah, pada saat kita ngobrol tersebut langsung kita utarakan, dan alhamdulillah beliau mengatakan bahwa kalau mau dalam waktu cepat ya tanggal 18 Agustus gitu kan. Sementara kita workshopnya itu tanggal 11 sampai tanggal 10 dan sampai 11, 2 hari bekerja. Dan alhamdulillah beliau tanggal 18 itu ada di Jakarta untuk mengisi kajian. Ya sudah, kalau gitu kami mengundang Kiai atau Ustadz untuk hadir di Hidayatullah dan rangka kajian rangkaian kegiatan kemerdekaan Republik Indonesia. Jawab beliau, insya Allah. Nah, keberangkatan kami ke Jogja juga atas wasilah juga ini kayaknya. Wasilah dari salah satu jamaah di Hidayatullah ini yang menerbangkan kami 3 orang. Benar ya? Menerbangkan ini bukan jalan. Menerbangkan 3 orang itu atas wasilah dari Pak Haji Pro juga. Kita nggak rencana juga gitu kan. Tadinya biasa saja, ternyata malah diterbangkan. Ya alhamdulillah. Nah, setelah itu setelah bilang insya Allah kita pulang ke Bekasi dengan mendapat ilmu yang bermanfaat dari workshop pengelolaan pesantren kilat ini, pesantren lansia ini. Mungkin insya Allah nanti kalau ada waktu yang senggang, kita bertiga akan menyampaikan ke Bapak Ibu semuanya hasil dari workshop tersebut ya, bertiga. Karena waktu seminggu ini ternyata beliau bisa hadir ya alhamdulillah. Nah, karena jawabannya insya Allah, akhirnya kita pulang ke Bekasi. Saya langsung buat surat resmi, kemudian juga buat pamflet, buat baliho, dan juga buat spanduk ini sama di luar. Pokoknya kita serius mengundang. Karena saya kirim ke Kiai Yazir keseriusan kita untuk menghadirkan beliau. Dan alhamdulillah responnya positif, jawabannya singkat, insya Allah. Nah, karena insya Allah itu maka kita kata-kata juga ini. Sementara undangan sudah disebar ke semua masjid yang di sekitar sini, jamaah sudah tahu semua. Akhirnya tim kita bergerilya di Jakarta itu di mana sebenarnya udah adanya gitu kan. Dan Pak Ketua DKM telepon putranya namanya Pak Haidar ya, telepon. Ustadz Yazir ada di Depok katanya di Pusana Kayangan, asik gitu. Saya jam 3 tadi pagi itu langsung asik gitu. Bener kan oleh di sana? Ternyata bener gitu kan. Pak, berarti betul info yang didapat dari Joko Karyan ya, bahwa Ustadz Yazir dari Azikri Pusana Kayangan Depok. Dan alhamdulillah kita ketemu secara singkat, dan beliau ingat juga bahwa ya nanti bisa akan saya sampaikan susunan acara itu. Yang belum ya? Oh, sebelah. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Atollah. Bentar, saya ngambil dulu Pak. Kemudian sambutan ketua yayasan. Kemudian keempat penyampaian materi atau langsung ceramah. Yang kelima sesi tanya jawab. Yang keenam penutup.
yaitu susunan atau rangkaian acara yang pada malam hari ini kita akan jalan bersama-sama. Marilah untuk membersihkan waktu kita baca surat Al-Fatihah untuk pembukaan kajian spesial kemerdekaan pada malam hari ini. Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Kemudian tilawah Al-Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Atwa Muhammad. Ananda ini juara pada saat festival Maulid tahun 2003. Ya. Dan sekarang tidak di sini, tapi mondok di Pondok Pesantren Darul Quran Mulia Serpong. Nah, begitu hari Jumat saya hubungin ibundanya, tidak bisa menjanjikan bisa keluar apa enggak dari pondok. Nah, ternyata saya bilang kalau enggak saya dari badan. Ternyata bundanya ke sana ke pondok dan diizinkan oleh pengasuhnya. Tapi habis baca ini dia kembali lagi ke pondok karena besok sudah masuk. Silakan Anda Atola Muhammad akan membacakan surat At-Taubah ayat 17 dan 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Terima kasih kepada Ananda Atwa Muhammad yang telah membacakan surat At-Taubah.
dan yang membacanya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Selanjutnya sambutan selamat datang yang akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Hidayatullah Patria Jaya yang terhormat Bapak Haji Muhammad Subagiono. Dipersilakan. Saya berdiri aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ustaz Haji Muhammad Yasir ASP, yang semoga dengan selamat datang di Pondok Melati Masjid Hidayat. Saudara-saudaraku semua yang telah hadir pada malam hari ini, semoga juga mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami atas nama keluarga besar Masjid Hidayatullah mengucapkan terima kasih. Sekali lagi terima kasih hal yang kiranya sangat pesimis untuk bisa menghadirkan setiap itu. Kami merasa bangga bisa menghadirkan Bapak. Semoga nanti saudara-saudaraku bisa memanfaatkan apa yang bisa disampaikan oleh beliau. Saya sudah 3 kali datang ke Cibuk Hayan, Ustaz. Sudah menikmati berbagai hal. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tidak memandang awal. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Bila itu kepada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah Hidayatullah yang dirahmati Allah. Kajian pada malam hari ini spesial mengenai kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Kalau dulu kita pada tahun 1945, orang tua kita, kakek kita, nenek atau mbah atau buyut kita pada saat itu berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung runcing dan persenjataan yang sangat tradisional demi kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, sekarang sudah 79 tahun kita merdeka. Apakah kita sudah merdeka? Nah, bagi jamaah sekarang tinggal mengisi kemerdekaan yang sudah diproklamirkan oleh Presiden dan Wakil Presiden kita Soekarno-Hatta. Gimana cara mengisinya? Ya, yang sekolah harus yang benar, yang jadi ulama juga harus yang lulus, bagi pekerja juga yang amanah, pimpinan juga amanah. Pokoknya semua yang belajar bisa mengisi kemerdekaan ini dengan kegiatan positif. Nah, bagi kita yang ada di masjid, apa yang disumbangkan untuk negara kita, khususnya ya di lingkungan kita minimal. Oleh karena itu, bagaimana untuk mengisi kemerdekaan bagi para jamaah atau para ulama, para santri atau para ibu bapak semua yang ada di sini dalam mengisi kemerdekaan. Makanya tadi kami kasih judul atau tema dari Masjid Umat Bangkit. Mudah-mudahan ini bisa mengisi kemerdekaan Indonesia yang lebih positif dan lebih maju. Untuk itu kita undang supaya lebih lengkap, jelas dan tuntas mengenai mengisi kemerdekaan di tahun kemerdekaan ke-79 ini. Kami undang Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Muhammad Yasir ASP. Beliau adalah Ketua Dewan Suro
Masjid Jogokarya Jakarta. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi arsala Muhammadan Mustafal Muhtar. Asyhadu an la ilaha illallahul ahadul jabbar al-mutakabbiru mutta'alis syata. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinna wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-abrar. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, warga kompleks perumahan Pantia Jaya, para ketua RW, ketua RT yang hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Sohibul Hajat, Ketua Yayasan Masjid Hidayatullah beserta Ketua DKM seluruh jajarannya, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dapat bersilaturahim. Mudah-mudahan menjadi silaturahim kita yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan berkat silaturahim ini Allah memanjangkan umur kita dan memperluas rezeki kita. Kita pada saat ini sedang berada dalam suasana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah tahun ke-70. Kita mensyukuri nikmat anugerah kemerdekaan. Yang namanya bersyukur ada 4 syarat. Yang pertama, mengakui bahwa nikmat itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memuji asma Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan watifahnya, sesuai dengan maksud daripada Allah memberi nikmat itu. Dan yang keempat adalah senantiasa membicarakan, mengingat-ingat nikmat yang dianugerahkan Allah supaya kita tidak kufur. Fa'amma bi nikmati rabbika fahaddits. Itu syaratnya bersyukur. Kemerdekaan kita ini benar-benar anugerah Allah. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada alinea ketiga dinyatakan dengan jelas
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan itu diakui dalam pembukaan Dasar 45 sebagai berkat rahmat. Karena sejak tanggal 30 Mei 1619 ketika John Peterson Kun membawa pasukan VOC menaklukkan Jayakarta, dan kemudian dengan hak oktroy yang diberikan oleh Ratu Belanda tanggal 30 Mei 1619, John Peterson pun mendirikan negara yang namanya Nederlands Indie, negara India Belanda. Sehingga sejak itu kita dihitung menjadi jajahan Belanda, menjadi koloni Belanda. Ya. Berjuang terus bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari cengkraman kekuasaan Belanda. Dimulai tahun 1628 dari Jogja, Keraton Mataram, Sultan Agung Handayani mengirim pasukan untuk menyerang Batavia. Ya. Ulang lagi 1629, dan terus menerus upaya mengusir penguasa Belanda atau pemimpin Hindia Belanda dari bumi Nusantara ini sudah mengorbankan sampai tanggal 8 Maret 1942. Siapa yang mengusir Belanda? Penjajah Belanda ini pergi bukan karena diusir oleh bangsa Indonesia, tapi Belanda pergi karena takut dengan kedatangan Kaigun Daini Hong. Kaigun itu angkatan laut. Daini Hong itu bala tentara Jepang. Tulisannya Nippon, bacanya Nihon. Jadi ketika Kaigunnya mendarat di Kalijati, Subang, Jawa Barat tanggal 8 Maret 42, negara Hindia Belanda bubar dengan sendirinya. Pemerintahannya kalah kabut, mereka lari minta perlindungan ke Australia. Maka sejak itu kita beralih di bawah kuasa Daini Hong. Tapi bangsa kita menyambut gembira karena sudah bebas dari cengkraman Belanda, dan tentara pendudukan Jepang menjanjikan kelak kemudian hari kalau selesai perang Asia Timur Raya, Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Ya, maka waktu itu orang Indonesia diminta membantu perang Asia Timur Raya bagi memenangkan Jepang. Anak-anak muda kita yang masih kuat-kuat dilatih kemiliteran menjadi anggota pembela tanah air yang tidak pantas menjadi tentara, disuruh kerja
kerja paksa namanya Romusa. Kerja tanpa dikasih makan, tanpa dikasih bayar. Maka kalau kelaparan mereka berbondong-bondong masuk kampung minta makan pada penduduk kampung. Maka di koran-koran pada waktu itu ditulis GAROM. GAROM itu singkatan akronim Gabungan Romusa Namo, disingkat GAROM. Jadi GAROM itu akronim singkatan ya. Jadi karena lapar, tidak dikasih makan, harus kerja keras, ya, dikawal dengan bayonet dan senapan Jepang, dicambuki kalau dianggap malas. Sehingga sesungguhnya kita hanya beralih dari dijajah bangsa Belanda menjadi jajahan Jepang. Muncullah perlawanan kepada tentara pendudukan Jepang. Ya, ada dari Sopan, Tasikmalaya, Jawa Barat, ya, Supriyati, Blitar, ya banyak sekali upaya juga melawan, tetapi kita tidak berhasil mengalahkan Jepang. Siapa yang mengalahkan Jepang? Yaitu tentara sekutu. Ketika tanggal 9 Agustus pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika dan Inggris menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Kemudian 11 Agustus dijatuhkan bom kedua di Nagasaki. Tanggal 12 Agustus Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Maka ketika itu anak-anak muda pergerakan Indonesia mendengarkan radio, mendengar berita Jepang telah menyerah, maka mereka kemudian mendatangi Bung Karno dan Bung Hatta yang waktu itu menjadi ketua Dokorinju Jumbetu Sakit, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan. Mereka minta supaya Indonesia memanfaatkan momentum atau kesempatan itu untuk menyatakan kemerdekaannya sebelum Jepang menyerahkan wilayah Indonesia ini kepada sekutu. Sebab kalau diserahkan kembali kepada sekutu oleh Jepang, pasti oleh sekutu akan diberikan kepada Belanda, karena Belanda adalah anggota dari sekutu. Kita akan kembali dijajah, pasti lebih kejam lagi karena kita ya dianggap juga melawan dan mengkhianati Belanda di masa Jepang. Pasti penderitaan rakyat akan lebih berat lagi. Maka Bung Karno, Bung Hatta waktu itu didatangi anak-anak muda di bawah pimpinan Soekarni, Baidul Saleh, Dekana, P.B. Braningrat, Hatta Malik, tapi tidak mau memproklamasikan kemerdekaan sampai diculik Bung Karno, Bung Hatta. Karno membawa anaknya yang masih kecil namanya Guntur, ya itu dibawa ke Kasento. Dan oleh para pemuda diancam kalau tidak segera proklamasi Jakarta akan dibakar jadikan lautan api. Akhirnya Soekarno, Hatta menemui Laksamana Maeda
besar tentara Jepang di Dalat. Dalat itu kalau sekarang Vietnam. Pesawat. Dulu pesawat tidak pakai aftur, bahan bakarnya dari minyak jarak. Ya, dulu waktu Jepang orang Indonesia suruh nanam tanaman jarak di mana-mana untuk apa? Untuk minyak bagi pesawat Korea Jepang. Maka ketika ketemu Marskal Terauchi di dalam itu diizinkan kalau Indonesia mau merdeka, tapi syaratnya satu, tidak boleh memberitahu kepada tentara Jepang di Indonesia bahwa Jepang telah kalah perang, sebab dikhawatirkan nanti tentara Jepang itu bunuh diri, arah kiri, ya, karena tahu negaranya telah kalah perang. Nah, akhirnya ketika pulang dibicarakan apa ini kita merdeka, maka dipilihlah hari Jumat Legi tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 17 hari bulan 8 tahun 2605. Karena waktu itu kita masih menggunakan kalender Jepang, itu tahun 2605. Ya, kita belum menggunakan kalender Masehi, sudah kita menggunakan kalender Jepang. Maka teks asli proklamasi itu Jakarta 17 hari bulan 8 tahun 05, ya. Cuma kalau kita lihat di TV sekarang ini ada foto Soekarno-Hatta pegang teks proklamasi, kemudian ada suara asli Bung Karno menyatakan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu suara Bung Karno yang direkam di RRI tahun 1952. Jadi bukan suara pada waktu proklamasi dulu, karena itu nggak ada rekamannya. Karena itu menjelang Jumatan, ya malam mereka rapat sampai menjelang sahur jam 3 pagi, ya malam Jumat. Maka Bung Karno menjelaskan ketika ditanya oleh wartawan Amerika namanya C.D. Adams, kenapa Indonesia proklamasinya 17 Agustus? Bung Karno mengatakan, bagi kami 17 itu angka keramat. Karena 17 itu jumlah rakaat sholat kami sehari semalam. Jadi orang Indonesia yang Muslim ini sholatnya sehari semalam 17 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4, 17. Dan Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan. Aku pilih itu hari Jumat karena hari Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, penghulunya hari. Itu jatuh di bulan Ramadan. Ramadan itu Sayyidul Syuhur, penghulunya bulan. Dan itu Jumat Legi bagi orang Jawa, kata Soekarno, Legi itu menjanjikan kemanisan. 17 Agustus 45 itu hari Jumat Legi, tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah. Ini kita sering lupa. Kemerdekaan
Dan di masjidlah ketika mau memasuki pintunya masjid, umat Islam mengucapkan doa, Allahumma ftahli abwaba rahmati. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu rahmat-Mu. Makanya Allah membuka pintu rahmat, kita diberi anugerah, beri berkah kemerdekaan itu. Maka itu diabadikan di dalam preambul atau mukadimah pembukaan Selamat Terima dalil yang ketiga, atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah yang Maha Kuasa yang mengusir Belanda dari Indonesia melalui tangan Jepang, Allah yang Maha Kuasa yang mengalahkan Jepang menggunakan kekuatan sebut. Bung Karno sudah menggambarkan tuh. Bung Karno tanggal 30 Desember 1929 mengumpulkan para aktivis pergerakan usaha-usaha kemerdekaan Indonesia di dalam Jayapura, Keraton Yogyakarta. Bung Karno ini pidato singkat tapi langsung ditangkap oleh tentara, oleh polisi Belanda, dan dibawa ke stasiun Tugu, dari stasiun Tugu dibawa ke Bandung. Karena pidato yang hanya singkat itu, Bung Karno dihukum penjara selama 2 tahun 4 bulan. Pidatonya Bung Karno singkat sekali, karena belum selesai sudah ditangkap oleh polisi Belanda. Bung Karno mengatakan, kaum imperialis, perhatikan, tidak lama lagi apabila perang Pasifik telah menggeletek menyambar-nyambar angkasa, apabila samudra Pasifik telah merah oleh darah dan bumi di sekelilingnya diguncangkan dengan ledakan bom dan dinamit, maka saat itu bangsa Indonesia akan keluar dari belenggu penjajahannya dan menjadi bangsa yang merdeka. Langsung ditangkap di polisi Belanda. Ya. Jadi Bung Karno itu punya perhitungan. Tahun 1913 itu Jepang mengalahkan Rusia. Bangsa Asia mengalahkan bangsa kulit putih Eropa. Bung Karno sudah memperkirakan nanti orang Eropa kulit putih ini bersekutu, nggak terima kekalahannya, dia pasti akan membalas kekalahan itu dari perang Atlantik. Ya, mereka akan menyerang Jepang yang berada di Samudra Pasifik. Ya, maka Bung Karno tahun 1929 mengatakan, kaum imperialis, perhatikan, tidak lama lagi apabila samudra perang Pasifik telah menggeletek menyambar-nyambar angkasa. Karena waktu itu sudah mulai dengan pesawatnya, karena Jepang itu luar biasa pasukan kamikaze-nya itu ya. Saya pernah masuk ke museum militer Jepang di Tokyo sana. Jadi orang Jepang itu naik torpedo bom di bawah laut itu, ya setir torpedonya ditabrakkan ke kapal perang sekutu. Ya torpedonya meledak, pasti mengendalikan pasti mati yang jauh bersama. Tapi itulah keberanian pasukan Jepang. Ada yang menyalap membawa semacam tongkat panjang itu, ujungnya bom. Jadi dia nyelam kemudian nyogok kapal dari bawah itu dengan bom itu. Ya mati juga pasti. Atau kapal-kapal terbang mereka yang sudah diisi bom ditabrakkan ke kapal-kapal sekutu. Itulah Jepang bisa mengalahkan sekutu waktu itu di Eropa. Maka Bung Karno sudah memperkirakan
bulan penjara di Sukamiskin. Tokoh-tokoh Indonesia, para pejuang Indonesia yang berjuang lewat Kongres, lewat Dewan Rakyat, itu datang menjenguk Bung Karno di penjara, mengasih nasihat kepada Bung Karno. Bung, jangan mimpi di siang bolong. Kamu menuntut Indonesia merdeka sekarang. Pikir, kami saja berjuang untuk menuntut Indonesia berparlemen di bawah payung Ratu Belanda saja ditolak. Kamu menuntut Indonesia merdeka, itu mimpi, Bung. Apa kata Bung Karno? Ayam berkokok karena telah melihat fajar menyingsing. Fajar menyingsing bukan karena kokok ayam. Tuan-tuan ini anggota Dewan Rakyat makan gaji dari pemerintah Belanda. Kalian tidur nyenyak. Saya ini orang merdeka, orang bebas, tidak makan catu dari penjajah. Maka bangun pagi, aku telah melihat fajar kemerdekaan itu menyingsing di ufuk timur. Maka berkokok Indonesia merdeka sekarang. Nah, maka Bung Karno diberi gelasnya itu terasa fajar. Bukan ayam berkokok karena melihat fajar menyingsing. Bukan fajar menyingsing karena kokok. Sekalipun pemerintahnya sudah kurang ajar terhadap rakyat, disuruh sabar. Itu caranya tidak berubah dari zaman Belanda sampai hari ini. Makanya orang-orang yang berani menyuarakan kebenaran itu tidak banyak, Pak. Intel polisi Belanda itu di mana-mana. Jadi Bung Karno pidato sehingga langsung ditangkap di penjara. Ya. Kenapa kita ini pengen merdeka? Maka anak-anak muda kita waktu itu yang sekolah yang sedang tahun 1921 itu anak-anak muda yang berkesempatan sekolah di Belanda yang sedang itu membuat perkumpulan namanya Industri Severity, organisasi putra putri Hindia Belanda. Tapi kemudian anak-anak muda ini yang ketuanya namanya Dato' Nasir Pawansa, umurnya 19 tahun. Sekretarisnya namanya Ahmad Subarjo, umurnya 18 tahun. Bendaharanya namanya Muhammad Hatta, umurnya 16 tahun. Setiap 10 hari mereka kumpul mengadakan stadium general. Anak-anak Indonesia yang waktu itu namanya masih anak-anak Hindia Belanda di Amsterdam itu mengundang tokoh-tokoh ilmuwan untuk membahas tentang Hindia Belanda. Tahun 1921 mendatangkan seorang pakar etnografi bangsa Jerman namanya Adolf Bastian, yang Profesor Adolf Bastian mengatakan dulu pernah ada benua yang memuncul dari barat ke timur, dari Tanjung Harapan sampai Madagaskar. Rangkaian itu benua itu kemudian tenggelam menjadi rangkaian pulau-pulau kecil karena gempa yang besar dihuni
disebut etnik Indonesia. Maka anak-anak muda itu, oh kami ini bukan bangsa Hindia Belanda, kami itu bangsa Indonesia. Maka mereka merubah nama organisasinya dari ICCP ini menjadi Perhimpunan Indonesia. Itu kata Indonesia pertama kali digunakan sebagai sebuah impian akan adanya sebuah bangsa dan sebuah negara yang bernama Indonesia. Ini digagas oleh anak-anak muda belasan tahun ini di Amsterdam. Ya. Maka mereka membuat lagu dari barat sampai ke timur berjajar pulau-pulau, satu menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air. Aku berjanji pada menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Nah, itu dikumandangkan di Eropa sana. Baru nanti setelah kemerdekaan sayangnya diganti dari Sabang sampai Merauke. Jadi aslinya itu dari barat sampai timur berjajar pulau-pulau itu kata namanya Nah, kemudian mereka menerbitkan majalah. Majalah itu diberi nama Indonesia Merdeka. Tahun 1921. Pimpinan redaksinya Bung Hatta yang masih 16 tahun. Akhirnya oleh pemerintah Belanda, pelajar-pelajar ini diskors yang boleh meneruskan sekolah. Nasir Pamuncak dipanggil pulang oleh bapaknya Minangkabau karena bapaknya ini jaksa, diancam oleh pemerintah Hindia Belanda, anakmu itu mau memberontak, itu mau melahirkan negara sendiri, pulang atau kamu saya pecat. Bung Hatta dia justru bersumpah, saya tidak akan kawin sebelum Indonesia merdeka. Karena Bung Hatta itu nikahnya setelah Indonesia, nikah sudah terlambat itu ya. Bung Hatta itu menikah sudah umur 37 tahun ketika Indonesia sudah merdeka. Bung Karno menjadi presiden umur 42 tahun, 45 itu. Anak-anak muda yang memimpin dan melahirkan Indonesia. Yang membuat impian sebuah negara baru namanya Indonesia. Maka dari majalah yang beredar dikirim melalui pos waktu itu lewat kapal ya, beredar di Hindia Belanda. Kalau bahasa anak sekarang viral, wah, para pergerakan Hindia Belanda ini mimpi tentang Indonesia. Jadi dulu ada Yong Yava, Yong Sumatera, Yong Banyumas, Yong Purwokerto, ya, Yong Bali, Yong Celebes, ya, muda-muda dari berbagai bangsa Indonesia. Kemudian mereka dipengaruhi oleh pikiran tentang Indonesia itu. Mereka tahun 1925 melebur diri menjadi organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar dan Pemuda Indonesia. Mereka mengadakan kongres tahun 1927 yang pertama, diadakan kongres kedua tahun 1928. Sebelum kongres ditutup, Muhammad Yamin membacakan sebuah narasi yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia ini sudah dilahirkan oleh anak-anak muda tanggal 28 Oktober 1928. Baru ada bangsa Indonesia. Sebelumnya adanya itu bangsa Jawa, bangsa Bali, bangsa
Banyumas itu bangsa sendiri karena punya bahasa sendiri, bahasa Nawak. Jadi mereka punya Yong Banyumas, sebuah organisasi sendiri. Akhirnya mereka mengaku, kami putra putri Indonesia mengaku bangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Itu bahasa Melayu yang disepakati sebagai bahasa pemersatu. Dengan pengorbanan besar, ya. Kenapa dipilih bahasanya Melayu? Karena bahasa Melayu itu berasal dari bahasa Arab. Di Nusantara ini kerajaan-kerajaan kesultanan itu surat menyuratnya sudah pakai huruf Arab Melayu dan pakai bahasa Melayu. Kalau waktu itu diambil voting, mestinya bahasa nasional itu bahasa Jawa, karena mayoritas orang Jawa. Tapi orang Jawa berkorban, bahasanya sampai hilang. Karena sekarang ini anak Jawa nggak bisa bahasa Jawa. Anak Jawa sudah berbahasa Indonesia, sekarang ini pengorbanannya orang Jawa. Ya. Untuk adanya Indonesia, jadi sekarang anak-anak Jawa ini kan lebih tanya pakai bahasa Jawa, apalagi bahasa Jawa yang halus nggak paham lagi. Itulah pengorbanan-pengorbanan untuk lahirnya sebuah bangsa. Lah untuk apa kita ini ingin merdeka? Bung Hatta menulis di majalah waktu itu Indonesia Merdeka sudah diberikan dan terbit. Kemudian Bung Hatta menerbitkan majalah lagi namanya Daulat Rakyat tahun 1924. Bung Hatta menulis bertajuk rencananya, untuk apa kita merdeka? Kita ingin merdeka agar bumi putra Indonesia tidak ada lagi yang hidup sengsara di tanah airnya yang kaya raya. Tidak ada lagi penderitaan hidup bagi si Kromo dan si Marhen di negerinya yang subur makmur itu. Kita ingin merdeka agar bumi putra menjadi tuan di negerinya sendiri. Kami ingin merdeka agar bumi putra tidak menjadi buruh terhina rendah di tanah airnya yang kaya raya. Jadi karena waktu itu penduduk negeri Hindia Belanda ini dibagi tiga, ada 3 kelas. Yang paling tinggi diatur dalam Indische Stadrechtling pada pasal 56. Itu penduduk Hindia Belanda itu kelas 1 namanya orang Belanda dan orang Eropa, itu yang paling mulia. Kelas 2 adalah orang Tionghoa. Yang ketiga, yang paling rendah dan paling ringan adalah pribumi atau bumi putra, disebut inlander. Jadi kalau bumi putra, pribumi seperti kita ini ketemu orang Cina, dulu sampai tua, gitu ya. Apalagi ketemu orang Belanda. Ya. Di tempat-tempat umum yang bagus tidak boleh bumi putra masuk. Ya, tulisin di kereta api itu, kereta api yang kelasnya agak bagus ditulis bumi putra dan anjing tidak boleh masuk. Nah, kita ini sekelas anjing. Makanya bumi putra ingin merdeka. Kalau Tionghoa sama orang Belanda tidak ingin merdeka, mereka menikmati. Nah sekarang pertanyaan kita setelah 79 tahun, sekarang masih adakah bumi putra seperti si Kromo si Marhen yang hidup susah di negerinya sendiri? Berarti kita ini belum merdeka. Tidak boleh di negeri
negara Indonesia merdeka, bumi putra, pribumi tidak berada hidup susah. Sementara orang asing ongkang-ongkang dengan mengeruk kekayaan negara kita ini. Hanya karena puasanya telah bersekongkol dengan pemilik modal asing itu, menikmati kekayaan itu dan membiarkan bumi putra hidup susah. Bumi putra digusur dari kampungnya untuk investasi asing. Orang Rempang itu bertahun-tahun, berapa abad tinggal di situ, karena di situ ada pasir silika yang bisa menjadi panel listrik. Nanti Cina mau masuk, mau dibuat ya pabrik panen di mana nanti matahari yang bersinar menghasilkan listrik, dijual ke Singapura listriknya. Tapi penduduk pribumi mau diusir dari tanah kelahirannya untuk orang Cina. Ini kan pemerintah raja. Tidak boleh itu, tidak boleh. Karena negara ini berkewajiban melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sementara orang asing ungkang-ungkang menikmati kekayaan kita karena diberikan kewenangan mengelola aset-aset negara yang oleh para pendiri negara itu diserahkan kepada negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran. Nah, lihat di pasal 31 dan di pasal 33 ayat 1, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Harus itu. Benar nggak rakyat ini mendapatkan sebesar-besarnya? Nah, ini kita harus koreksi 79 tahun. Bayangkan, dulu ada anak muda masih kecil, perempuan umur 12 tahun di desa Mayong, Jepara sana, namanya Kartini. Dia tidak boleh lagi sekolah, harus dipingit. Dia anak bupati Jepara. Setelah setahun dipingit, Kartini ini satu hari diajak bapaknya keluar dari rumah di kabupaten, di luar benteng kabupaten pagi-pagi. Kartini terkejut melihat ada dua gunduk rumput berjalan. Kok ada rumput berjalan? Didekati, ternyata seorang anak kecil umur 6 tahun memikul rumput depan ladang itu. Di kolornya terselip sabit, tangan kirinya menggandeng adiknya yang berumur 4 tahun. Kartini mendatangi, Kartini bertanya, "Le, rumput itu untuk apa?" Doro Putri, kalau pagi aku sambil mengasuh adikku ini mencari rumput, akan aku jual kepada pedagang. Udah, nanti aku akan dapat uang 50 sen. Aku belikan kue sagu untuk makan pagi aku bersama adikku ini karena bapakku sudah meninggal. Loh, kamu nggak makan nasi deh? Tidak, Doro Putri. Kami hanya makan nasi sehari sekali. Nanti ketika simbokku pulang dari bekerja di rumah Bapak Cina mencuci, nanti dia membawa nasi, satu piring kami makan berkeluarga. Kartini menangis. Dia menulis surat dalam bahasa Belanda dikirim kepada sahabatnya di Belanda namanya Stella. Stella, negeriku adalah negeri yang subur makmur. Orang-orang dari berbagai belahan negara datang ke sini menjadi orang-orang yang kaya raya. Mereka menanam tembakau, menanam tebu, yang menanam semua yang di tanah airku yang kaya raya. Anak-anak negeriku tidak bisa makan nasi. Seorang anak kecil sambil menggandeng adiknya, dia harus menyebut rumput sekedar untuk mengisi perutnya yang lapar.
berdengung-dengung terus di telingaku, berjuanglah Kartini, berjuanglah untuk rakyatmu. Aku ingin berjuang, Stella, untuk rakyatku agar tidak hidup susah lagi. Anak perempuan umur 15 tahun sudah memikirkan nasib rakyatnya. Sekarang kira-kira anak 12 tahun mikir apa? Kartini 15 tahun itu. Maka ibu kita Kartini putri sejati. Ya, pendekar kaumnya untuk merdeka luar biasa. Arti itu. Seorang anak bupati hidup makan nasi enak 3 kali sehari. Dia melihat rakyatnya di belakang tembok rumahnya hanya sekedar bisa makan separuh sagu saja 50 sen. Itu pun harus mengambil rumput masih 6 tahun sambil ngomong adiknya. Pak, bayangkan itu penderitaan pribumi Indonesia. Itulah yang menjadikan para pahlawan kita itu menjadikan mereka ingin Indonesia ini merdeka. Kalau hari ini masih banyak anak-anak pribumi yang hidup susah, sementara orang-orang mata sipit, kulit putih dan lain sebagainya berfoya-foya atas kekayaan negara kita, ini pemberian mana kepada kemerdekaan sendiri? Untuk apa sih kita merdeka? Malu kita kepada Kartini, kita ini sudah berapa tahun? Saya sudah 62 tahun lebih umur saya. Belum bisa berjuang. Kartini 12 tahun sudah mikir nasib rakyatnya waktu itu. Sekarang kita masuk enak makan enak, mungkin tetangga kita ada anak yatim yang belum tentu bisa makan sehari 3 kali. Masih banyak anak-anak cuma mau sekolah saja biayanya tidak terjangkau. Makanya kita dulu ingin merdeka karena kita ingin bumi putra Indonesia, pribumi Indonesia ini tidak lagi susah di tanah airnya yang kaya raya. Jadi kalau sudah 79 tahun kok masih ada pribumi yang hidup susah, berarti kita belum merdeka. Kita baru berdiri di depan pintu gerbang kemerdekaan. Makanya kan di alinea yang juga ditulis, dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia yang mengantarkan rakyat Indonesia ke gerbang pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan namanya kita masih berdiri termangu-mangu di depan pintu gerbang kemerdekaan itu selama 79 tahun. Jangan mengiyakan para pemimpin yang membeli suara rakyat dengan sembako, dan mereka kemudian menjual kekayaan negara ini pada orang-orang asing, tidak untuk rakyatnya sendiri. Rakyatnya dipelihara miskin supaya suaranya bisa dibeli setiap pemilu. Tidak boleh. Ini kita sudah 79 tahun merdeka, harus kita tuntut itu kemerdekaan. Hanya di masjidlah kita bisa menyuarakan suara rakyat dan berjuang. Karena Bung Karno itu sama anaknya begini. Di Sanyo Kaijin itu DPR-nya zaman Jepang. Bung Karno mengatakan, kita tidak hendak mendirikan negara nasional modern dengan demokrasi liberal, demokrasi komite, demokrasi yang satu orang satu suara. Sebab jika demikian yang terjadi, nanti hanya pemilik modal yang bisa mendirikan dan mengendalikan partai-partai politik. Tokoh-tokoh kita
buruh politik. Ianya tidak bisa bekerja untuk rakyatnya, ianya akan menjadi kacung-kacung daripada kapitalis. Untuk ini pernyataan bukan Kota 45. Sekarang terjadi kan? Tokoh kita ini hanya jadi buruh politik. Tidak bekerja untuk rakyat. Rakyat belum butuh ibu kota, dibuatkan ibu kota. Indonesia yang lagi butuh rakyatnya ini kemakmuran. Ngawur aja cara berpikir. Makanya rakyat Indonesia ini hanya bisa bangkit dari Mesir karena tadi di dewannya sudah jadi buruh-buruh politik, tidak menyuarakan lagi suara rakyat. Undang-undangnya memihak pemilik modal. Dulu juga begitu, para pejuang kita ini menyadarkan rakyat melalui mimbar-mimbar masjid. Makanya ada penjajah bilang tidak boleh bicara politik di masjid. Oh, ini mesti sampai penjajah. Rakyat itu dididik, masjid itu adalah baitus siasah. Masjid itu rumah pendidikan politik bagi rakyat. Kalau rakyat tidak paham, akhirnya rakyat akan terus-menerus dalam penderitaan. Jadi tepat sekali judulnya, dari Mesir Umar. Nah, maka marilah kalau kita benar-benar ingin bangkit, kita mulai apa? Kita harus menggerakkan masyarakat kita untuk meminta tolong kepada Allah agar segera dibukakan pintu rahmatnya agar cita-cita kemerdekaan kita dapat terwujud. Karena semakin banyak orang masuk masjid, setiap mau masuk pintu masjid mereka berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, maka Allah akan membuka pintu rahmat. Dulu dibuka pintu rahmatnya, diberi kemerdekaan. Nanti kalau rakyat kita ini bergerak, semuanya yang muslim ke masjid memohon pintu rahmatnya dibuka, maka cita-cita kemerdekaan akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu ketika membahas pasal 29 Undang-Undang Dasar 45, Mr. Indrekten Supomo mengatakan tugas daripada pemerintah Indonesia ke depan adalah menganjur-anjurkan agar rakyat Indonesia dapat melaksanakan syariat agama dengan sesempurna-sempurnanya. Oleh karena itu di kemudian hari akan kita bentuk sebuah kementerian yang mengurusi agama. Jadi negara ini oleh Undang-Undang Dasar itu ditugaskan supaya menganjur-anjurkan rakyat ini melaksanakan syariat agama dengan sesempurna-sempurnanya. Jadi gerakan rakyat bersih. Yang kedua, kalau sudah di masjid, mari kita berdayakan ekonominya. Uangnya mesti jangan disimpan, Kalau ada jamaah yang butuh modal untuk usaha, kasih. Kalau ada anak masuk pendidikan tidak punya biaya, uang masjid kasih. Inilah yang kami lakukan di Masjid Jogokaryan yang dikenal dengan 1 ton. Uangnya masjid itu untuk kesejahteraan rakyat. Maka tagline-nya Masjid juga itu masjid sumber kesejahteraan rakyat. Nah, bagaimana untuk merawat bangunan masjid? Maka kami menggerakkan wakaf produktif. Kita sediakan 1 kotak wakaf dan 1 nomor wakaf. Dari situ kita beli aset-aset yang produktif. Alhamdulillah kemarin kita adakan acara seminar menolak pesantren Asia. Kami selenggarakan di hotelnya milik masjid kami yang ada di Kaliurang. Yaitu namanya PU
infaknya untuk rakyat, untuk biaya pendidikan, bantuan usaha, bantuan yang sakit, untuk bayar listrik masjid, gaji karyawan masjid, gaji merbot, gaji imam, semuanya dari hasil BU badan usaha milik masjid. Alhamdulillah kita lihat ada masyarakat kita yang tidak bisa beli beras cukup, kita beli sawah. Dari panenan sawah itu kita sediakan beras keluarga miskin. Jadi dari mesinlah kita membangun kesejahteraan. Karena nunggu pemerintah terlalu lambat. Mesin bangkit untuk membangun kesejahteraan. Ini bangkitnya rakyat itu siapa yang membangkitkan? Karena pemimpin dari masjid itu. Lalu Pangeran Diponegoro menggerakkan dari mesin-mesin pasukan melawan Belanda ya 5 tahun. Masya Allah. Maka dulu masjid-masjid yang ikut Diponegoro ditandai dengan pohon sawo kecil. Ya, saya tahu ini memihak mana. Kalau masjid yang memihak Pangeran Diponegoro seluruh Jawa itu masjidnya ditandai ada tanaman sawo kecilnya. Untuk koordinasi. Jadi masjid dari dulu bergerak untuk memerdekakan rakyat. Maka terus masjid harus selalu berbicara untuk kepentingan rakyat. Tidak boleh masjid ini diam kalau kita ingin negara ini menjadi baik. Mari kita satu gerakan masyarakat untuk senang sholat berjamaah ke masjid. Yang kedua, ayo tolong menolong. Kalau ke masjid, masukkanlah infak seberapapun untuk apa? Untuk menolong saudara kita. Masukkanlah. Kalau perlu tadi sediakan kotak wakaf. Ayo masjid Hidayatullah ini beli apa yang bisa untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga nanti dari masjid kita bisa meringankan beban penderitaan rakyat. Maka rakyat harus berjuang sendiri seperti pada pendiri negara dulu. Kita mulai dari masjid. Insya Allah kalau masjid bergerak, Indonesia akan maju. Padahal lagi aja semakin banyak orang mau ke masjid, meminta pertolongan Allah agar dibukakan pintu rahmatnya bagi bangsa Indonesia. Sudah 79 tahun kita merdeka. Ya, tiap 5 waktu di masjid-masjid kita itu bergaung ke langit permohonan Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakan untuk kami pintu rahmat-Mu. Nanti Allah akan mendatangkan rahmatnya, mendatangkan kesejahteraan, kemakmuran, mendatangkan pemimpin yang baik untuk rakyat. Ya. Jadi saya kira ini saja pengajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau suara saya keras karena kalau hati saya itu malu kepada Kartini, malu kepada Soekarno, malu kepada Diponegoro yang mereka selalu menyuarakan hati rakyat. Mosok kita diam saja. Ya. Umur 12 tahun perempuan dari desa Payung Jepara sana sudah dengan lantang menyuarakan kemerdekaan. Dia seorang perempuan merdeka putri. Sekarang saya sedih peringatan Hari Kartini cuma pakai kebaya saja. Tidak mikir masih nggak ada anak yang harus ngomong adiknya sambil cari rumput. Kalau sekarang mungkin cari rosok ya. Ini teriris-iris hati kita ini apa kita nggak malu. Dulu generasi yang masih kecil-kecil, Hatta 16 tahun, Kartini 12 tahun, sudah berpikir untuk rakyat, berpikir untuk bangsanya. Nah, mosok kita ini sudah gerak-gerak orang Jawa sudah tua ini tidak pernah mikir rakyat. Ya, kasih sembako juga
banyak sekali materi yang sudah